Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Mag-iingat ako. Berlatar pada tahun 1942 di wilayah Luzon, pulau paling utara di Filipina, terdapat seorang wanita yang bernama Selina yang hendak akan dijual oleh ayahnya kepada seorang rentenir. Di masa itu, Jepang sedang gencar-gencarnya menjajah negara tetangga yang menyebabkan perekonomian di sana menjadi kacau sehingga banyak penduduk yang terpaksa meminjam uang kepada saudagar kaya atau menggadai apapun untuk bertahan hidup. Ketika dalam perjalanan, sang ayah yang bernama Berong ini dipanggil oleh Bino, temannya si pedagang tua, untuk mampir sejenak. May mahahawakan ka ng pera. Erong! Istri Bino yang bernama Mailing sangat bersedih ketika tahu Selina akan dijual. Namun Berong tidak memperdulikannya dan mereka pun lantas melanjutkan perjalanan. Diligaya na naman si Tiago. Tak berselang lama, tibalah mereka di rumah saudagar kaya yang bernama Tiago untuk melakukan transaksi. Dari arah bawah rumah panggung, seorang pelayan tunanetra yang bernama Domeng menguping pembicaraan mereka. Sesudah sepakat dengan nominal yang ditentukan, akhirnya Berong pamit untuk pulang ke rumah. Dan Tiago tanpa berbasa-basi lagi langsung mencangkul hutan Amazon yang masih lebat tersebut. Malam harinya Berong bergosip di warung Bino disertai minum-minum bersama. Di sana Mailing yang masih tak terima Selina dijual tanpa ada rasa bersalah, ia pun kembali berdebat dengan Berong. Mendengar hal tersebut, Bino lantas memarahi Mailing dan menyuruhnya agar tidak ikut campur dalam permasalahan orang lain. Mga lalaki. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat Selina yang berusaha kabur dari kediamannya si Tiago. Namun setiba di rumah, Berong justru mengusirnya dan mengatakan jika Tiago kini ialah ayah barunya. Merasa tak ada tempat untuk bernaung lagi, mau harus mau, Selina pun kembali ke rumahnya si Tiago dengan perasaan yang sangat-sangat bersedih. Esok harinya, setelah Selina berdamai dengan keadaan, ia pun mulai membiasakan diri hidup bersama dengan Tiago dan beraktivitas seperti memasak maupun berkebun untuk kebutuhan sehari-hari. Di sana, Domeng pun bercerita awal mula ia bisa bekerja di tempatnya si Tiago. Sama halnya dengan Selina, ia digunakan sebagai pelunas hutang oleh orang tuanya saat Domeng masih berusia 7 tahun. Melihat kondisi Domeng yang begitu berantakan, lantas di keesokan harinya Selina bertanya kepada Tiago apakah ia mencintainya. May gusto ko ba sabihin? Pertanyaan itu Selina berikan agar masa depannya terjamin aman dan bukan hanya sebagai alat cangkul-mencangkul saja. Tiago yang sangat terkesima dengan gocekan dari Selina, tanpa banyak bicara ia langsung memberikan salah satu kalung berharganya sebagai tanda bukti jika ia sangat serius dengan Selina. Maka sejak saat itu kehidupan Selina pun mulai berubah dan lebih terawat, di mana kesehariannya kini dihabiskan dengan menemani Tiago berbelanja. Dan ketika di tengah perjalanan mereka dipanggil oleh Bino untuk mampir minum-minum sejenak. Ano naman ba yan? Ito ba? Di sana Bino dan lainnya membicarakan pasukan Jepang yang sudah mulai mendekati perkampungan mereka. Bino lantas mengajak semuanya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di saat bapak-bapak itu sibuk mengobrol, Mailing lalu memanggil Selina dan mewanti-wantinya agar selalu berhati-hati serta mawas diri saat bersama dengan Tiago. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako. Mengetahui kondisi sudah tidak kondusif dan Tiago dalam keadaan mabuk berat, kesempatan itu Selina manfaatkan untuk mengambil semua uang maupun harta benda miliknya si Tiago. Tentunya hal tersebut membuat Tiago begitu emosi di keesokan paginya dan menuduh jika Domenglah yang telah mencuri uang serta harta bendanya. Agar Selina tidak dicurigai, ia pun ikut memojokkan Domeng dan mengancam akan meninggoikannya jika tidak mau berkata jujur. Melihat hal tersebut, emosi Tiago pun menjadi surut. Ia pun menyuruh Selina agar tidak berbuat nekat seperti itu dan mengikhlaskan uang serta perhiasannya yang telah menghilang. Malam harinya, ketika Domeng sedang meratapi nasib tak diduga, seorang tentara Jepang mendekatinya dan hendak meninggoikannya. Beruntung Selina datang tepat waktu dan menyemes tentara Jepang itu hingga meninggoy di tempat.
Selina kemudian meminta maaf karena sudah memfitnah Domeng sebelumnya. Domeng pun berkata jika itu tak jadi masalah, dikarenakan hidupnya sudah terkutuk sejak dahulu. Domeng lanjut berkata, jika ia meninggoy dan dilahirkan kembali, ia berharap tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti saat ini. Mendengar hal tersebut, Selina begitu bersedih, dan untuk menghibur Domeng yang sedang galau itu, ia pun lantas membuka ladang persawahannya dan mengajak Domeng untuk cangkul-mencangkul bersama-sama. Esok paginya ketika sarapan, Tiago ingin mengajak Selina kembali ke tempatnya si Bino untuk minum-minum. Namun Selina menolaknya dengan alasan ingin beristirahat. Tiago pun mengizinkannya beristirahat, asalkan setiba di rumah Selina sudah standby dengan ladang persawahannya untuk dicangkul-cangkul. Singkat cerita, tibalah Tiago di tempatnya si Bino. Di sana mereka kembali berdiskusi untuk mengungsi dan mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lainnya, Selina juga sedang berkemas-kemas untuk pergi dan mengajak Domeng untuk ikut kabur bersama dengannya. Lalu pada malam harinya, di saat Tiago akan pulang, ia terlihat oleng dan tak mampu berjalan lagi. Berong kemudian membantunya dan menemani Tiago dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Namun, setiba di tempat yang sangat sepi, tiba-tiba Berong langsung mendorong Tiago hingga ia terjatuh. Di sana, Berong berkata jujur jika sebenarnya Selina itu merupakan anak kandungnya Tiago dengan istrinya saat diperkaos dahulu. Dikarenakan pada dasarnya Berong sendiri sejak masih muda didiagnosis tidak bisa memiliki keturunan. Sesudah meluapkan emosi dan menyemes Tiago, Berong lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Dalam kondisi berantakan, Tiago yang merasa bersalah langsung bergegas pulang ke rumahnya. Namun setibanya di sana, ia dikagetkan dengan aksi cangkul-mencangkul antara Domeng dan juga Selina. Melihat hal itu, tentunya Tiago begitu sangat emosi. Namun ketika akan menyemesi Domeng, ia justru disemes duluan oleh Selina hingga membuat Tiago meninggoy di tempat. Mereka pun lantas bersama-sama membakar rumah Tiago untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Dan sesudah itu, Domeng beserta Selina memilih kabur dari tempat tersebut. Di akhir cerita, Selina pun membagi uang serta perhiasan Tiago yang ia curi sebelumnya. Selina meminta maaf kepada Domeng dan berkata agar menjalani hidup masing-masing mulai saat ini. Domeng tentu tak mau berpisah dengan Selina, dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan jika ia hidup seorang diri. Namun Selina tidak memperdulikannya dan ia pun melangkah pergi dan meninggalkan Domeng begitu saja. Dan film ini pun selesai.